Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berataan dapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib sidin, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang banyak kepada kita berataan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, inda dzikris shalihin tanzilur rahmat. Ketika dikisahkan tentang riwayat hidup orang-orang saleh, wali-wali Allah Ta'ala, maka akan diturunkan rahmat kepada orang yang membaca dan kepada orang yang hadir mendengarkannya. Langsung saja ulun bacakan manaqib sidin. Ini ala kadernya juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama sidin Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian. Jadi beliau adalah seorang zuriat atau keturunan Datuk Kelampaian, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau juga adalah zuriat Rasulullah SAW dari jalur turunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Marga beliau adalah Al-Idrus. Ayahnya yang bernama Haji Abdul Ghani bin Haji bin Abdul Manaf Al-Banjari. Walaupun Jersidin abahku tuh kada pernah ke Makkah, tapi abahku tuh haji karena ada nama Haji Yakan Sidin. Nah, Haji Abdul Ghani nih. Sedangkan ibu Sidin bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia. Mama Sidin adalah adik kandung dari Guru Saman Mulia atau Guru Padang. Beliau dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura, Kabupaten Banjar. Selama tinggal di Tunggul Irang, beliau tiada menyusu dengan ibunya, hanya mengisap liur Al-Arif Billah Haji Abdurrahman Hatta atau Guru Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Nama beliau selagi kecil adalah Kusyairi. Sejak kecil beliau termasuk salah seorang yang mahfuz, maksudnya dijaga Tuhan kada berbuat maksiat, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang yang dipilih Allah, sudah ditentukan Allah. Beliau adalah salah seorang anak yang memiliki sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada yang lain. Di antaranya beliau tidak pernah ihtilam atau tidak pernah mimpi basah. Biasanya kan kalau kita, khususnya bukan lelakian nih, bila balik itu biasanya ada mengalami mimpi basah keluar bunyi mani kan. Nah, tapi kalau Sidin ini baliknya itu menghitung umur, kada melewat mimpi basah. Karena biasanya orang mimpi basah itu nitonya digawe setan. Nah, jadi keluar bunyi mani. Nah, sedang Sidin ini termasuk mahfuz dijaga Allah, sehingga setan pun kada mengganggu.
Beliau yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiyah. Sedangkan Salbiyah ini adalah orang yang majzub ya. Artinya diangkat Allah Ta'ala akal basyariyahnya diganti dengan akal rabbaniyah. Di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri, yang selalu berada di samping beliau dan memimpin beliau. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, bahasa kitanya fakir, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi bekal sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan, kesayangan Martapura, yang mengajarkan beliau Al-Quranul Karim. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat. Dan beliau tidak pernah sekolah dasar, sekolah SD tidak pernah. Di antara wasiat guru sekumpul adalah yang pertama, Sidin berwasiat kepada murid-murid beliau, termasuk kepada kita berataan, Sidin, hormatilah ulama dan hormatilah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal nang asli lah, nya dijual nang kada asli ngaku-ngaku. Nah, kemudian yang kedua, pesan atau wasiat Sidin, baik sangka ya Sidin. Hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, murah diri. Keempat, murah harta. Kelima, manis muka. Artinya kada parangutan. Apalagi wan laki jangan ngerangot lah. Bila wan laki merangot itu Tuhan murka. Jujur dalam hadisnya ada. Jadi bila pian sarik wan laki merangot tuh di jamban aja pian. Jangan di muka laki. Ranguti dapur, ranguti kucing aja. Jangan merangut di muka laki. Kalau misalnya bakal hewan laki di rumah tangga kan, nah jadi di hadapan laki itu diusahakan selalu tersenyum walaupun hati menderita, misalnya Kemudian wasiat Sidin, pemurah, sudah selesai. Murah diri, murah harta ya pemurah. Jangannya pemurah itu kada menghadang sugih lah. Menghadang sugih biar kita kada pemurah seumur hidup. Kita karena kebanyakan di sini bina sakit-sakit berat tanah. Melihat mau apalagi wah ini ngalih pencaharian. Nah, ya kalau jadi pemurah itu kada menghadang sugih. Walaupun 1000 sehari bersedekah kepada fakir miskin. Nah, jangan menyakiti orang, termasuk jangan menyakiti hati orang Islam. Karena bila kita tuh menyakiti hati orang Islam, itu hakikatnya kita menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu sayang benar sini lawan umat. Bila ada umat Sidin sakit hati karena disakiti orang, maka hati Rasulullah pun sakit juga. Hendaklah kita memaafkan kesalahan orang, Sidin. Nah, jadi misalnya ada orang berbuat salah kepada kita, berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita, memaafkan itu walaupun sulit, tapi kalau dilakukan maka pahalanya gonol, bisa surga, bisa masuk surga bila dihisab memaaf. Kemudian jangan tamak dengan dunia. Tamak itu maksudnya diberi Tuhan ngene hendak lagi ngene, diberi Tuhan ngene hendak, kada ada ampi-ampi. Makanya tamak itu kan tuh, tamak itu bahasa Arab huruf to, huruf mim, huruf ain. Barait tuh huruf to, huruf mim, huruf ain itu berlubang berataan dah. Huruf to berlubang, mim berlubang, ain berlubang juga.
Artinya orang yang tamak itu ibarat muntung tuh benganga terus, kada kanyang-kanyang, hendak makan. Diberi Tuhan ini, hendak ini lagi diberi Tuhan ini, kada pandai bersyukur. Sebenarnya bahagia itu kada di duit banyak, kada di harta berlimpah. Sebenarnya bahagia itu karena pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup sederhana aja, walaupun rumah ngontrak aja, tapi pandai bersyukur kepada Allah, itulah kunci kebahagiaan. Kita caranya hendak bersyukur itu, kalau masalah dunia itu pandang kepada orang yang di bawah kepada kita, di bawah ekonominya daripada kita. Contohnya misalnya saat ini kita melihat di TV, di sosial media tentang kejadian di Palestina. Ada saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, anak mati, bini mati, laki mati, macet, banyu macet. Kita PDAM hanya seharianan, setengah harianan, kada jalan sudah hamuk dah. Biasanya kita ya menelepon menyarik-nyarik. Nah, atau misalnya PLN hanya 3 jam mati. Padahal orang kan membaiki juga tah, emang kada dimatiin setrum banyak di tiang. Jadi perlu dimatikan. Nah, kadang-kadang kita nih menyalahkan orang, menyarik. Nah, coba kita lihat orang-orang yang di sana saat ini kelaparan, kehausan, ketakutan, diteror. Kalau kita melihat kejadian yang seperti itu, kita bersyukur. Kita bersyukur bagaimana di selan ini. Walaupun misalnya duit KTP banyak, kau aja guring, janak aja guring, kada terdengar bunyi bom. Ya Allah, paling bunyi truk lalu lalang di rumah. Nah, anak kita sehat, laki sayang misalnya pulang, ujar laki bagus aja berayuan dalam rumah tangga tah. Manya ajar, kayaknya terdahulu puji aku masuk surga daripada ikam jarang laki kenapa jadi kayak itu? Karena aku bersyukur mendapatkan ikam nang bungas nih. Kan orang yang bersyukur itu masuk surga apa jangannya? Siapa yang pandai bersyukur akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jarang bini pulang ada hon kalah. Pinanya tadi ulun bang masuk surga daripada pian ya ada hon kalah nih. Kenapa Karena aku mengamalkan sabar. Aku sabar isi laki nang buruk rupa kayak pian nih ya. Nah, rupanya nang bini bungas nang laki kan tapi bungas. Cuman nang laki bersyukur, nang bini bersabar, kan orang nang sabar bersyukur sama-sama masuk surga. Nah, tertawaan dalam rumah tangga lah. Ada lawas mandi wajib. Nah, tasmiyah pulang ya. Nah, itu kita kayak itu bang kita hidup. Jangan memikirkan nang sakitnya, pikirkan nang nyaman-nyaman aja. Nah, masalah nang sakitnya ada nang lebih sakit daripada kita. Nabi Muhammad SAW yang pernahkah 3 bulan kada pernah bermasak? Nabi Muhammad itu selama 3 bulan kada pernah. Ada nang kada pernah kelihatan kukus di dapur sidin. Artinya kada ada nang dimasak. Mun seorang kan tidak jual aja kelihatan bokos. Ibu masak pakai nang pemanas. Ya Allah. Iwaknya nukar. Mesan online lah pulang. Cocok aja bang, kada ada kelihatan bokos. Di bujuran lah Nabi itu dasar kada nang dimasak nang dimakan sidin. Kurma air putih. Kita kurma biarlah 3 hari kan dulak sudah. Nah, Nabi sabar aja pada bini sidin banyak. Kada pernah mengeluh bini sidin. Kada pernah meruncak-uncak bahasa kampungan. Karena sudah sidin sampaikan kepada bini sidin, aku niji sidin Nabi, gawian kuni kada mencari dunia, gawian kuni berdakwah. Jadi lamun hendak belakiun aku, ayo sabar Cuman kita kena di akhirat kena bersama-sama. Tapi lamun hendak mencari yang lebih, hendak mencari yang kayak orang Jawa cari dunia, ayo kita berpisahan aja sudah. Tapi alhamdulillahnya seluruh istri-istri Nabi itu Nabi itu nurut aja, walaupun hidup sederhana, walaupun misalnya sehari 2 hari kada makan, sabar aja. Kira-kira biar sabar lah bu, kayak itu. Jujur aja bang, biar kada jadi bini Nabi. Nah, kemudian lagi
apa namanya, ujar Sidin, wasiat Sidin, jangan merasa baik atau merasa hebat daripada orang lain. Nah, karena bila merasa hebat daripada orang lain itu sombong di hati kita. Walaupun kepada laki misalnya. Nah, laki jangan merasa lebih hebat daripada bini. Bini jangan merasa lebih hebat daripada laki. Anak jangan merasa lebih hebat daripada kuitan. Kuitan jangan merasa lebih hebat daripada anak. Apa-apa yang kita lakukan kepada pasangan kita, kepada anak kita, kita misalnya menyantuni, memberi makan anak kita, memberi nafkah, itu jangan kita mengoyak-ngoyak. Itu menghilangkan pahala amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan sebab mengoyak-ngoyak. Nang kebanyakan itu berpandir kepada anak, anjar kamu ini kalau tahu balas jasa mengkuitan, kamu sudah bersekolahkan bohong kosi kubini ya kan dan sebagainya dimudali. Namanya menyambat jasa karanya ada itu kan memang kewajiban kuitan kepada anak, timbul kena ada pahala lagi. Nang bahaya tuh biarlah anak mengungkit-ungkit pemberian kepada kuitan han majar mun kada ulun mau tangi kada kawapian gula rumah. Nah itu bisa juga kayak itu anak pemandir kayak itu kuitan anak durhakan itu menghilangkan pahala amal. Laki kan misalnya kalau mentang-mentang memberi nafkahan mun kada ku beri nafkah ikam jar kayak apa ikam makan jar nang kayak Tuhan ngaku kamu kayak mengaku Tuhan padahal nang memberi rezeki kan Allah hakikatnya nih itu memang kewajiban. Nah jangan dikoyak-koyak nang bini coy jangan ngoyak-ngoyahan jar abahnya mun aku kada memasakan jar ikam makan di warung aja situ jar. Nah itu aku memasakan itu aku mencuciakan pakaian jangan dikoyak-koyak gitu. Jangan dikoyak-koyak walaupun itu kada kewajiban, walaupun itu sunat kerja. Yang wajib tuh melayani di atas ranjang aja, bebinian berdandan melayani di atas ranjang. Adapun nang bertapas, menyiangi ewak, memasak itu sunat aja pak. Tapi sunat itu benar pahalanya. Tapi jangan salah sangka lah ibu beli daripada sini kena haram kada memasak lagi kada wajib juajar tadi. Nah, itu ada bintang namanya. Bujur aja kada wajib, cuman bagus digawe. Amun kada memasak lagi kena sarik laki. Nah, gitu. Kemudian ulun mengutip daripada kalam Guru Sukumpul, ada arti kalam tuh pandiran Sidin yang pernah Sidin ucapkan, dicatat oleh sebagian tuan guru, kemudian dibuat dalam kitab namanya kitabnya Fathul Mughni fi Majmu'i Kalam Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di antara kalam Sidin, ujar Sidin, agama itu kekuatannya atau tihangnya adalah ulama dan orang sugih yang pemurah. Amun di kampung tuh lah ada ulama, bujur-bujur ulama nih. Kemudian nang memodali ulama nih perlu siapa? Orang sugih nang pemurah. Maka agama akan kuat di kampung itu. Agama akan kuat di kampung itu. Jadi antara ulama dengan orang sugih nang pemurah itu bila bersatu di kampung itu, insya Allah kampung itu berberkat. Contohnya misalnya ulama dia mengajarkan ilmu agama kan memerlukan fasilitas. Contohnya majelis taklim atau masjid atau langgar. Itu kan perlu duit dah. Perlu duit itu artinya perlu orang nang pemurah membangun fasilitas itu. Ada ulamanya. Ulama misalnya kada nang membantu kada terbangun juga majelis taklim. Nah. Jadi di mana saja ada majelis taklim bagus kita hadiri. Dalam masjid di Selan di mana aja ya Allah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apalagi ilmu nang tapakai hari-hari. Nah itu wajib dituntut. Amun laki pian kada kau melajari di rumah. Laki pian bisa melajari di rumah, pian kada wajib lagi keluar rumah mencari ilmu. Kemudian lagi di antara kalam Guru Sukumpul, penghalangnya kabul doa ialah gibah alias mengupat orang. Nah, bila kita katujuh nyamber ke aib orang nih,
itu kada kabul doa kita jago sompol. Kalau misalnya wah ini berdoa benar mulai bahaya berdoa sampai wah ini kada kamu kabul juga aja sekalinya katuju mau laki kada mau orang kada mau laki ku tuh kan nu aja lawan-lawan pengolir benar ya boringnya gawian jar takanannya becetan laki banu binian lain ya katuju bila ada duit harus menyawir orang ya tuh laki seorang dikoyai kan boleh juga ya kada kabul doa apalagi mengoyak ulama misalnya lah, nah ini maksudnya mengibadikan mengobat keburukan orang. Dikiranya kalau mengoyak laki itu ada boleh. Dikiranya maksudnya dikiranya kada boleh mengoyak orang, dikiranya mengoyak laki itu boleh. Padahal sama aja kada boleh juga. Kita lalakian mungkin kada boleh juga mengoyak bini kita nang masalah bini kita nih lawan orang lain. Nah, kemudian lagi memutuskan silaturahmi atau hubungan keluarga. Ini sebab-sebab nang kada kabul doa tadilah. Di antaranya tadi mengopat orang, memutuskan tali silaturahmi karena ada cekcok. Nah, jadi kita nih lawan keluarga tuh diusahakan akur. Kalau misalnya ada bakalahe berilah Anda ini. Padahal nang direbutakannya sedikit aja daripada dunia bakal lahirnya sampai ke cucu misalnya atau nauzubillah min dzalik kita tahu lah misalnya seandainya bakal lahirnya adalah kita hajawan orang tuh jangan kita libatkan anak kita jangan kita libatkan cucu kita jangan kalau misalnya tuh nakai tuh musuh abah nah kamu harus musuh juga nah jangan kesian nih atau cok tuh musuh kai coy jika bila tamunya tempeleng aja nah jangan mungkin kita itu ada musuh kita aja jangan melibatkan orang lain tapi jangan pang yang keluarga musuh nauzubillah min dzalik itu menghalangi doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan dan minuman dan tempat yang haram. Nah, kita pemakan adalah pemakan yang haram itu kada kabul juga doa. Peminuman yang haram kada kabul juga. Tapi nang diminum kopi jar lain bir. Tapi tak nukar kopinya misalnya pakai duit pokolihan apa yuk? Nyontan jual sabun dan sebagainya. Nah, dan tempat yang haram. Tempat yang haram nih maksudnya tempat maksiat lah. Tempat judiah. Kadang mesti nih itu kita tuh belah rumah, duitnya minta maaf mau hutang di bank. Hutang di bank tuh haram pula karena bayarnya berlebih riba. Tadi diulahkan ke rumah. Pian mengadakan acara maulid di rumah Rasulullah kada bacakan hadir di rumah itu karena modalnya haram. Pian telah beribadah di rumah itu bisa kada diterima Tuhan. Inya tak campur na haram gitu bahaya sudah apalagi sabukuan haram misalnya tercampur na haram tuh kita nukar baju misalnya 10.000 ya lah nah ada 100 rupiah nang haram nang sisanya tuh halal itu bisa kada diterima Tuhan juga namun kita memakai baju itu ibadah kita kada diterima Allah Subhanahu wa taala doa kita kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi di antara kalam guru sekumpul jisirin barang siapa membaca ayat kursi sesudah tiap-tiap salat maka tidak ada yang mahalat akan dia dan surga kecuali kematian. Ini hadis lah yang disampaikan sidin nih. Ya, artinya bila kita sembahyang diusahakan imbahnya tuh berwirid. Di antara wirid itu jangan kada kawan panjang nang hendak barang di antara jangan ditinggal membaca ayat kursi. Apalagi Allah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai itu sampai itu jangan bisi ayat kursi aja ada dijual poster ayat kursi ya Allah diandak di rumah tapi kena bisa membaca yang nyatanya dibaca lah itu biarlah dalam penjagaan Allah sampai maksud dalam penjagaan Allah tuh seandainya kita mati tuh imbahnya itu kita mati masuk surga
Kan kita sembahyang zuhur, imba sembahyang zuhur baca ayat kursi sekali. Nah, sampai ke asar, sembahyang asar membaca ayat kursi sekali. Antara zuhur dan asar itu kita mati dalam jaminan Allah, mati beriman. Nah, kemudian kita baca imba asar, antara asar dan maghrib itu, nah situ kita mati dalam jaminan Allah, mati beriman. Kan jadi sembahyang jawabanglah sembahyang betul berwirid di antara kelebihan baca ayat kursi. Nah, bila masuk ke rumah baca ayat kursi juga sekali. Kita dah assalamualaikum ya kita masuk ke rumah baca ayat kursi sekali. Itu bila membaca ayat kursi sekali, rumah tangganya insya Allah kada bakal dua lagi bini. Nah itu di antara kelebihan baca ayat kursi. Kalau misalnya sesuatu bakal bini, cuma bakal wan laki. Coba baca amalkan ayat kursi. Bila masuk rumah nang laki baca ayat kursi. Bila masuk rumah bini baca ayat kursi. Insya Allah dengan berkat ayat kursi, insya Allah kada bakal Ini ayat biasanya nang mola bakal itu pian lah setan. Setan ini ketujuh mah adu domba. Bakalahinya nah bila kita bakalahi dulu bininya himo. Tapi kalau kita membaca ayat kursi, setannya bujauhnya, karena mengganggunya. Nah, jin, tautan jinnya mana ayat kursi nih. Apalagi misalnya ada aja rumah tuh bejin jan. Kita baca ayat kursi nang wala yauduhu hibzuhuma itu diulangi sampai 7 kali. Baca ayat kursi sisanya sekali ya. Coba wala yauduhu hibzuhuma. Wala yauduhu hibzuhuma diulangi sampai 7 kali. Sampai 7 kali wal aliyul azim kah? Nah, itu jinnya akan terbakar. Walaupun kita kadang melihat akan bentuk jin itu. Nah, kemudian di antara kalam burus kumpul jasidin, bermula amal saleh itu tidak mampu membawa ke surga. Tapi jangan kada beramal saleh lah. Kita beramal saleh, kita sembahyang, nuntut ilmu, baktiwan laki, kalau bebinian lah. Cuman jangan diandalkan amal saleh itu nang masukkan ke surga. Nang masukkan ke surga itu Allah Ta'ala. Lah, karena amal saleh yang kita lakukan tuh kalau dihitung-hitung tuh kada mencukupi membeli surga yang terlalu mahal itu. Oleh karena itu bila kita telah sembahyang lalu merasa aman kita dengan sembahyang itu salah. Berarti kita bertawakal kepada selain Allah. Seharusnya kita bertawakal kepada Allah. Gitu. Tapi tetap kita sembahyang. Kita misalnya membaca apa tuh surah Tabarak ibadah tuntung sembahyang maghrib, maka rutin bacanya kan diantara fadilatnya tuh akan dilepaskan daripada siksa kubur. Tetap kita minta kepada Allah, bukan kita minta kepada surah Tabarak. Cuman kita amalkan itu, tapi kita hatinya tuh bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal kepada amal. Nah, bila orang bertawakal kepada amal itu, amal itu kadang kau membawa ke surga. Timbul kena di akhirat kena masuk neraka. Ya Tuhan ikam berpingkut lawan amal, orang berpingkut lawan aku. Gitu. Dan amal jahat itu tidak mampu membawa ke neraka. Ini apabila kita memandang kepada orang lah. Jangan dianuakan kepada diri kita. Lo salah paham gini. Beramal jahat misalnya kada sembahyang, marangot wan laki. Ngapa jero laki kada sembahyang, marangot wan aku. Itu kada membuat aku masuk neraka juga ya. Nah, jangan kayak itu. Ini apabila kita memandang orang. Bila kita memandang orang berbuat maksiat, maka kita hadirakan baik sangka. Kena insya Allah nya bertobat insya Allah nya masuk surga. Tuhan Maha Pengampun aja oninya. Seandainya berbuat maksiat hari ini mungkin esoknya bertobat karena maksiat itu kada membuatnya ke neraka. Nah, nya orang masuk surga kehendak Allah Ta'ala. Masuk neraka kehendak Allah Ta'ala juga. Kalau misalnya nih orang yang beramal saleh ini wajib masuk surga, adanya masuk surga tuh harus saja ada wajib. Kalau misalnya orang masuk neraka, orang beramal jahatnya wajib masuk neraka. Orang tuh masuk neraka, masuk surga itu kehendak Tuhan, dasar Tuhan.
Cuman Tuhan berjanji di dalam Al-Qur'an, siapa beramal saleh masuk surga, siapa beramal jahat masuk neraka. Cuman Tuhan memasukkan ke surga itu tanpa syarat. Kalau misalnya orang masuk surga syaratnya amal saleh dulu, ada. Tuhan memasukkan orang ke neraka harus berdosa dulu, ada. Kan dalam ilmu tauhid kita Allah Ta'ala itu harus saja memperbuat setiap yang mungkin. Mungkin ke surga, mungkin ke neraka, terserah Tuhan. Nah, tetapi Allah berjanji setiap yang beramal saleh maka Allah masukkan orang itu ke dalam surga, bukan amalnya yang masukkan ke dalam surga. Nah, dan sebaliknya, maksudnya jangan bertawakal kepada amal saleh, tetapi bertawakallah kepada Allah. Pokoknya kita nih arti tawakal itu lah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Masalah urusan rezeki kita. Nah, apalagi ibu-ibu lah, mantang-mantang hari-hari diberi laki nih duit 1 juta sehari, 1 juta sehari. Tetap ibu hati pian tuh baik bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal kepada laki. Karena laki ini bisa mati. Namun pian bertawakal kepada laki, mati laki. Siapa lagi yang pian tawakal nih? Jadi bertawakallah kepada orang yang kada pernah mati. Jadi bila misalnya bertawakal kepada Allah terus, biar laki mati, biar laki kada beri duit, kita bertawakal kepada Allah, ada rezeki di tempat lain yang Tuhan sediakan. Bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal kepada makhluk. Sama juga kita bila garing kan disuruh berobat. Cuman kita meyakini yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Tapi kita disuruh berobat. Berobat kita, atau bersuntik, atau minum pil kayak ke dokter kan. Hati kita kada berubah, hati kita tetap nang menyembuhkan Allah. Nang kada menyembuhkan Allah Ta'ala juga. Artinya obat itu kada memberi bekas. Berapa banyak orang berobat kada ampih-ampih penyakitnya. Berarti kan obat itu kada mampih. Ketika kita berobat lalu ampih penyakit kita, ingatakan nang maampihkan penyakitnya Allah, bukan obat. Jangan kita bertuhanakan obat, tapi bertuhanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi yang terakhir di antara kalam guru sekompol, ujar sidin Allah menyembunyikan ridha-Nya di dalam taat ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kita sekecil pun ibadah jangan dianggap remeh. Siapa tahu di situ letaknya Allah ridha kepada kita. Contohnya misalnya pian tetamu paku picik di tengah jalan, maka paku piciknya kayak itu belum mencungit. Nah, karena pian ini ada iman di hati orang yang beriman tuh pian lah pastinya merasa kada nyaman namun kada disingkirkan. Soalnya orang lalu lalang di situ, lalu diambilnya paku piciknya tuh, lalu di tempat sampah dibuang. Itu amal soleh, jangan dianggap remeh. Itu bisa menyebabkan Allah ridha kepada kita, dibalas Allah dengan surga. Jadi sekecil amal soleh itu jangan dianggap remeh, hendaklah kita amalkan. Nah, kemudian Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Sekecil apapun maksiat jangan dianggap remeh, jangan digawi. Contoh apa namanya, mengambil kayu sedikit ya, gesan ngorek gigi sebagaimana disebutkan dalam hadis kan, gara-gara itunya mas neraka. Mengambil kayu orang sedikit aja nah, kada memadai gesan nguit gigi, nguit nang makanan selagi kada minta izin, kata minta rela lah ampun kayu masuk neraka. Ampun orang kan diambil tuh maksiat sekecil apapun itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Nah, apakah lagi misalnya minta maaf membarakat kada bepadah. Buat lantas kada bepadah. Nah itu kan kenal pada kokuit gigi ngaranna kita. Nah jadi bila membarakat bepadah aja lah. Lawan tuan rumah ini maklum aja, seandainya ada jamaah kada bepadah relakan aja. Biar guna pahalanya merelakan itu. Ya
Alhamdulillah di daerah kampung kita nih belum marah aja nih tuh bila ada nang barakat kininya rela aja tuan rumah nih. Hmm. Tapi kita coba hati-hati bepadah juga tuh artinya aku membarakat nah bepadah ya ayo ha. Tapi aku membarakat lah rana aja tuan rumah nih. Jangan dulu kalau pininya kada rela. Nah, hitungannya maling bekopiah membarakat kada bepadah tuh. Nah, lawan juga kita tolak saruan ini kan niat penting. Kenapa Bu niat pian tadi ke sini? Supaya membarakat ya. Jujur aja Pak, membarakat artinya mengambil berkat. Nah, membarakat tuh mengambil berkat. Bukan sekedar membarakat makanannya. Jadilah kan tadi nang dibaca apa? Maulid kah? Yasin kah? Maulid bagus banget ya Allah. Nah, jadi niatakan untuk akhirat ya Allah. Sahajaku menghadiri acara ini hendak bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi ya Allah, atau supaya dapat pahala, mengharap keridhaan Allah Taala. Jangan hendak dunia aja, hendak makan aja. Itu inggan jamban aja kira. Nah si anunya kada sampai ke akhirat. Artinya lamun kita sudah berniat kayak itu, sahajaku tulak saruan, mengabulkan hajat orang yang beriman, mengharapkan pahala, sudah tertanam niat kayak itu, biar nang disorong itu biar wajib kerja. Belumbuk pulang wajibnya, misalnya pinaneh belumbuk wajibnya. Kada gurunuman, buliknya ranai berataan kada nang gurunumannya. Kada nang imbahnya di grup. Wajib leh ya nah. Haram menggibahi orang ngarannya kita. Nah, padahal sini so gimana Roger? Orang wajib ya. Nah, nyebut orang bola, malarnya itu ya. Nah, kita nih amun kawa baik sangka atau baik sengaja, mungkin laki sidin hanya bangkrut. Tak balik kah misalnya nang teraknya habis misalnya. Habis usahanya aja baik sangka aja kita. Nah, yang penting niat kita mencari pahala, bukan mencari dunia. Tapi lah orang nyorong itu makan aja artinya teh. Ya kalau orang biasanya lah kada nyembeti orang malah biasanya secara umumnya orang nang gerunuman itu biasanya dasar niatnya kada bujur. Boleh saruan gerunuman menyembeti misalnya pemalar dan sebagainya. Sudah kita ya apa namanya mewah banget sudah inya orang ya satu tipe nih kisahnya nih. Biasanya orang kayak itu biasanya niatnya ada bujur. Tolak saruan maulidan kapas kada dapat nasi bungkus. Memang orang menyediakannya terbatas juga. Iya kita buliknya tuh menyempak ke panci misalnya. Kalau laki itu mahampas ke kopiah. Orang seorang lapar benar sudah makan, seorang basilah aja kada makan ya. Berarti niatnya di sana nak makan, nak jadi dunia. Nah jadi maksud kita niat yang baik itu supaya kita tuh kada apa lagi, namun kada dapat dunia aja nih tuh. Dunia aja nih tuh. Kemudian lagi sebutin lagi. Dan Allah menyembunyikan wali-walinya di dalam masyarakat yang banyak. Jadi ada wali Allah Ta'ala di kumpulan orang yang beriman itu. Cuman kita kada tahu wali mastur ngarannya. Maka ada disebutkan dalam riwayat bila berkumpul 40 orang Islam, maka di situ ada diangkat Tuhan seorang wali mastur. Oleh karena itu kita kada boleh menyembati orang, kada boleh meremehkan orang, kada boleh membuli orang. Siapa tahu duduk nang dibuncus itu nah nang pinang antok-antok tuh nah itu walinya nang menyenangkan bala nang disilan nih misalnya gitu. Nah jadi kita kada boleh menyembati orang, kada boleh merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah itu mudah-mudahan dengan berkat sedikit nih membaca tentang urus kumpul, kalam urus kumpul, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita sebaratan dapat syafaat Rasulullah dan dilepaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dikumpulkan bersama guru sekumpul dan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Apalagi? Sudah selamat lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa shahadatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab wa amana min al-'adab wa nasiba min al-jannah wa arzuqna an-nazra ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian barataan. Taqabbalallahu minkum. Thank you.